Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang karakteristik perkembangan peserta didik PGMI rentang usia 6 tahun sampai 12 tahun. Sebelumnya nama saya Yusril sebagai moderator. Selanjutnya di samping kanan saya Saudara Oksan Aljasuri sebagai pemateri pertama. Dan di samping kiri saya Saudara Wahyuni Berlianti sebagai pemateri kedua. Selanjutnya saya mempersilakan pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Pengertian karakteristik siswa. Karakter menurut Howard Darminta adalah watak, tabiat atau sifat-sifat kejiwaan. Sedangkan menurut J.R. Pejawitna mengemukakan karakter atau watak adalah seluruh tingkah laku yang nyata dalam tindakannya. Sehingga dengan demikian, karena watak dan perbuatan manusia yang tidak akan lepas dari kodrat dan sifat serta bentuknya yang berbeda-beda, maka tidak heran jika bentuk dan karakter siswa juga berbeda-beda. Adapun bentuk dan karakter siswa SD khususnya adalah dapat diuraikan sebagai berikut. Bentuk-bentuk karakteristik siswa SD atau PGMI. Yang pertama adalah senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru SD atau PGMI untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan, lebih-lebih untuk kelas rendah. Guru SD atau PGMI seharusnya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur-unsur permainan di dalamnya. Yang kedua adalah senang bergerak. Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Yang ketiga, anak senang bekerja dalam kelompok. Dari pergaulannya dengan kelompok sebaya, anak belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada diterimanya lingkungan, belajar menerimanya tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang-orang secara sehat, mempelajari olahraga, dan membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Yang keempat adalah senang merasakan atau memperagakan sesuatu secara langsung. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Berdasarkan pengalaman ini, siswa membentuk konsep tentang angka, ruang waktu, fungsi-fungsi badan, jenis-jenis kelamin, moral, dan sebagainya. Dengan demikian, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, anak akan lebih memahami tentang sholat jika langsung dengan prakteknya. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan anak usia SD atau PGMI. Yang pertama, pertumbuhan fisik atau jasmani.
Pertumbuhan fisik atau jasmani ini meliputi beberapa hal. Yang pertama itu perkembangan fisik atau jasmani anak yang sangat berbeda satu sama lain. Sekalipun anak-anak tersebut usianya relatif sama, bahkan dalam kondisi ekonomi yang relatif sama pula. Nah, sedangkan pertumbuhan anak-anak berbeda ras juga menunjukkan perbedaan yang mencolok. Nah, hal ini antara lain disebabkan perbedaan gizi, lingkungan, perlakuan orang tua terhadap anak, serta kebiasaan hidup dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya nutrisi dan kesehatan. Nah, nutrisi dan kesehatan ini amat mempengaruhi perkembangan fisik anak. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan pertumbuhan anak menjadi lamban, kurang berdaya dan tidak aktif. Sebaliknya, anak yang memperoleh makanan yang bergizi, lingkungan yang menunjang, perlakuan orang tua serta kebiasaan hidup yang baik akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Kemudian selanjutnya olahraga. Nah, olahraga juga merupakan faktor penting pada pertumbuhan fisik anak. Anak yang kurang berolahraga atau tidak aktif seringkali menderita kegemukan atau kelebihan berat badan yang dapat mengganggu gerak dan kesehatan anak tersebut. Kemudian selanjutnya orang tua harus selalu memperhatikan berbagai macam penyakit yang seringkali diderita oleh anak. Misalnya penyakit-penyakit yang bertalian dengan kesehatan penglihatan, gigi, panas, demam, dan lain-lain. Oleh karena itu, orang tua selalu memperhatikan kebutuhan utama anak, antara lain kebutuhan gizi, kesehatan, dan kebugaran jasmani yang dapat dilakukan setiap hari sekalipun itu sederhana. Kemudian selanjutnya perkembangan intelektual dan emosional. Yang pertama, perkembangan intelektual anak sangat tergantung pada berbagai faktor utama, yaitu antara lain kesehatan gizi, kebugaran jasmani, pergaulan, dan pembinaan orang tua. Nah, akibat terganggunya perkembangan intelektual tersebut, anak kurang dapat berpikir operasional, tidak memiliki kemampuan mental, dan kurang aktif dalam pergaulan maupun dalam berkomunikasi dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua itu perkembangan emosional. Perkembangan emosional berbeda satu sama lain karena adanya perbedaan jenis kelamin, usia, lingkungan, pergaulan, dan pembinaan orang tua maupun guru di sekolahnya. Nah, perbedaan perkembangan emosional ini juga dapat dilihat berdasarkan ras, budaya, etnik, dan bangsa. Selanjutnya yang ketiga itu perkembangan emosional juga dapat dipengaruhi oleh adanya gangguan kecemasan, rasa takut, dan faktor-faktor eksternal yang seringkali tidak dikenal sebelumnya oleh anak yang sedang tumbuh. Namun, seringkali juga adanya tindakan orang tua yang seringkali tidak dapat mempengaruhi perkembangan emosional anak tersebut. Misalnya, sangat dimanjakan, terlalu banyak larangan karena terlalu mencintai anaknya atau overprotective. Akan tetapi sikap orang tua yang sangat keras, suka menekan dan selalu menghukum anak sekalipun anak membuat kesalahan sepele juga dapat mempengaruhi keseimbangan emosional anak tersebut. Kemudian yang keempat, perlakuan saudara serumah, baik itu kakak ataupun adik. Orang lain yang seringkali bertemu dan bergaul juga memegang peranan penting pada perkembangan emosional anak. Kemudian yang kelima, dalam mengatasi berbagai masalah yang seringkali dihadapi oleh orang tua dan anak, biasanya orang tua berkonsultasi dengan para ahli, misalnya dokter anak, psikiatri, psikolog, dan sebagainya. Dengan berkonsultasi tersebut, orang tua akan dapat melakukan pembinaan anak dengan sebaik mungkin dan dapat menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan bahkan memperlambat perkembangan mental dan emosional anak. Kemudian yang keenam, stres. Stres juga dapat disebabkan oleh penyakit, frustasi, dan ketidakhadiran orang tua, keadaan ekonomi orang tua, keamanan, dan kekacauan yang sering kali timbul. Sedangkan dari pihak orang tua, yang menyebabkan stres pada anak biasanya kurang perhatian orang tua, sering kali mendapat kemarahan, bahkan sampai menderita siksaan jasmani. Anak disuruh melakukan sesuatu di luar kesanggupannya, menyesuaikan diri dengan lingkungan, penerimaan lingkungan, serta berbagai pengalaman yang bersifat positif selama anak melakukan berbagai aktivitas dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Bahasa telah berkembang sejak anak berusia 4-5 bulan.
Orang tua yang bijak selalu membimbing anaknya untuk belajar berbicara, mulai dari yang sederhana sampai anak memiliki keterampilan berkomunikasi dengan mempergunakan bahasanya sendiri. Oleh karena itu, bahasa berkembang tahap demi tahap sesuai dengan pertumbuhan organ pada anak dan kesediaan orang tua untuk membimbing anaknya. Nah, di sini fungsi dan tujuan berbicara atau berbahasa itu antara lain, yang pertama sebagai pemuas kebutuhan, sebagai alat untuk menarik orang lain, sebagai alat untuk membina hubungan sosial, sebagai alat untuk mengevaluasi diri sendiri, untuk dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan orang lain, dan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, potensi anak berbicara atau berbahasa itu didukung oleh beberapa hal, yaitu yang pertama itu kematangan alat berbicara, yang kedua kesiapan mental, yang ketiga adanya model yang baik untuk dicontoh oleh anak, yang keempat kesempatan berlatih, yang kelima motivasi untuk belajar dan berlatih, serta yang keenam itu bimbingan dari orang tua. Nah, di samping adanya berbagai dukungan tersebut juga terdapat gangguan perkembangan berbicara bagi anak, yaitu biasanya yang pertama itu anak cengeng atau anak sulit memahami isi pembicaraan orang lain. Selanjutnya yang keempat, perkembangan moral, sosial, dan sikap. Yang pertama, kepada orang tua sangat dianjurkan bahwa selain memberikan bimbingan juga harus mengajarkan bagaimana anak bergaul dalam masyarakat dengan tepat dan dituntut menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, mengembangkan keterampilan anak dalam bergaul, dan memberikan penguatan melalui pemberian hadiah kepada anak apabila berbuat atau berperilaku yang positif. Yang kedua, terdapat bermacam hadiah yang seringkali diberikan kepada anak, yaitu yang berupa material dan non-material. Hadiah tersebut diberikan dengan maksud agar pada kemudian hari anak berperilaku lebih positif dan dapat diterima dalam masyarakat lain. Yang ketiga itu fungsi hadiah bagi anak, antara lain yang pertama itu memiliki nilai pendidikan, yang kedua memberikan motivasi kepada anak, yang ketiga memperkuat perilaku, dan yang keempat itu memberikan dorongan agar anak berbuat lebih baik lagi. Terus yang keempat, fungsi hukuman yang diberikan kepada anak antara lain itu fungsi restruktif, fungsi pendidikan, dan sebagai penguat motivasi. Kemudian yang kelima, syarat pemberian hukuman adalah segera diberikan, konsisten, konstruktif, impresional, artinya tidak ditujukan kepada pribadi anak melainkan kepada perbuatannya, harus disertai alasan sebagai alat kontrol diri, dan diberikan pada tempat dan waktu yang tepat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.